Bloomberg bukanlah sekedar media, tapi raksasa informasi, data dan perangkat lunak keuangan asal Amerika Serikat. Di era pasar modal modern, informasi bukan sekedar berita, ia bisa menjadi pemicu keputusan. Alurnya, Bloomberg News memproduksi informasi, lalu berita itu masuk ke Bloomberg Terminal yang digunakan ribuan investor dan fund manager di seluruh dunia. Nah, dari layar terminal itulah data dan narasi dibaca, dianalisis, lalu berujung pada keputusan pasar. Sebuah judul, sebuah angka, atau sebuah framing berita bisa mempengaruhi cara investor melihat risiko. Ketika kepercayaan naik, modal mengalir. Ketika kekhawatiran meningkat, pasar bisa bergejolak. Di titik inilah, informasi tak lagi hanya menjadi pesan, tapi menjadi kekuatan yang ikut menggerakkan pasar. Bagi 325.000 trader dan fund manager kakap di dunia, terminal Bloomberg adalah kitab suci. Di meja kerja mereka, layar terminal itu menyala 24 jam. Kalau terminal mengeluarkan sinyal jual, aset akan dilepas secara massal. Simple, tapi mematikan. Di balik angka-angka tersebut, ada praktik komunikasi yang boleh dibilang keji. Manufacturing despair, menebar ketakutan. Jika pemerintah biasanya menggunakan manufacturing hope untuk menjaga kepercayaan publik, Bloomberg dan sejumlah media sangat mungkin melakukan kebalikannya terhadap pasar Indonesia. Mereka tidak sekedar melaporkan ekonomi, tapi secara sistematis memproduksi keputusasaan. Mereka membangun narasi bahwa Indonesia adalah kapal yang sedang bocor. Menariknya, Prabowo adalah satu-satunya presiden Indonesia yang menyadari adanya keanehan tersebut. Saya tidak pernah mau ajak saudara untuk benci orang asing, tidak Bu, atau takut atau curiga. Kita harus belajar dari kekuatan asing, tapi kita jangan lugu, jangan naif. Tidak ada bangsa lain yang senang atau yang suka kalau kita maju. Meski tak spesifik menyebut nama media dan bersikap terbuka pada kritik, Prabowo yakin memang ada upaya untuk memainkan narasi negatif tentang Indonesia. Dalam teori komunikasi, ini kombinasi maut antara agenda setting dan framing. Bloomberg tidak memberitahu investor yang harus dipikirkan, tapi dengan menulis kata kritis, Indonesia gelap di judulnya misalnya, mereka tengah mengkondisikan pemodal agar berpikir bahwa Indonesia adalah tempat penuh resiko. Mereka membingkai setiap kebijakan nasional seperti hilirisasi komoditas dan aturan ketat devisa hasil ekspor sebagai bola panas yang akan meledak. Bagi pengambil kebijakan, itu adalah upaya kedaulatan. Bagi Bloomberg yang berbasis di New York, itu adalah ketidakpastian bagi bisnis yang merusak kenyamanan arus modal mereka. Hasilnya adalah cultivation teori yang nyata. Investor yang terus-menerus disuapi narasi negatif, hari demi hari, akhirnya menginternalisasi rasa takut. Rasa takut inilah yang memicu fear mongering. Mereka menciptakan ruang gema, di mana para trader saling meyakinkan bahwa tidak ada lagi masa depan bagi modal mereka di Indonesia. Begitu berita terbit, net foreign sale langsung deras, dan indeks saham harga gabungan seketika goyang. Dunia informasi kejam, memang. Kenapa mereka melakukan ini? Karena bagi model bisnis mereka, keputusasaan adalah komoditas. Ketika investor panik, aktivitas jual beli meningkat. Pergerakan pasar inilah yang menjadi bahan bakar bagi langganan Bloomberg Terminal yang harganya mencapai puluhan ribu dolar setahun. Semakin pasar bergejolak, terminal mereka kian naik daun. Ada insentif ekonomi di balik setiap berita yang menakutkan. Di balik berita yang tampaknya profesional, ada kepentingan besar yang dijaga. Ketika sebuah media yang merangkap sebagai penguasa data pasar dari Amerika Serikat ini mulai menebar keputusasaan, waspadalah. Sebab bisa jadi itu sekedar siasat untuk mendikte ekonomi. Kita diganggu, kita tahu kita diganggu. Jangan kita kira kita nggak tahu. Benar nggak? Iya kan? We are not stupid. Ini gue bicara sama mereka-mereka itu. Please, dear friends, Indonesians are not stupid. We know what's happening. Ya, kita tahu siapa yang biayai gerakan-gerakan menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Karena mereka takut kita kuat, mereka takut kita sejahtera.
Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan baik. Hanya itu yang kita inginkan. Dan kita akan buktikan. Ekonomi kita akan bangkit. Mereka nggak tahu ini ada ahli-ahli ekonomi nggak jelas dari mana itu, ya. Selalu nurunkan moral. Sayangnya mereka keliru. Prabowo tidaklah bodoh. Ia terlalu cerdik untuk membaca perang narasi, lalu melawannya dengan percaya diri. Sebab ia tak tersandra dan terkait kepentingan apapun. Men of our time.